Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pembuatan keputusan. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Perkenalkan, saya Murwanita Rismiasi dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke materi. Let's get started. Baik teman-teman, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini meliputi 7 topik. Yang pertama, pengertian pembuatan keputusan. Kedua, model pembuatan keputusan. Ketiga, jenis pembuatan keputusan. 4, gaya pembuatan keputusan. 5, pendelegasian wewenang. 6, hambatan pendelegasian wewenang. Dan yang terakhir, hambatan menerima pendelegasian wewenang. Baik teman-teman, topik pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan adalah penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Handoko tahun 2000 mengatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting bagi individu maupun organisasi. Pembuatan keputusan merupakan bagian kunci dari kegiatan manajer yang memainkan peranan penting, terutama bila manajer melaksanakan fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini menyangkut keputusan-keputusan yang sangat penting dan dalam jangka panjang yang dapat dibuat oleh manajer. Dalam kehidupan manajer, dipenuhi dengan serangkaian pembuatan atau pengambilan keputusan-keputusan, baik mengenai masalah yang besar maupun kecil dalam suatu perusahaan. Pembuatan keputusan ini tidak hanya dilakukan oleh manajer puncak saja, namun juga dilakukan oleh manajer menengah dan lini pertama. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya yaitu tentang model pembuatan keputusan. Nah, model pembuatan keputusan itu ada 3 ya teman-teman, yaitu yang pertama ada model rasional. Model ini merupakan proses pengambilan keputusan yang terdiri dari serangkaian tahapan yang harus dilakukan oleh para decision maker guna memperoleh hasil yang logis dan akurat. Lalu yang kedua ada model rasionalitas terbatas. Model ini merupakan proses pengambilan keputusan yang memungkinkan para decision maker menempuh solusi yang berbeda meskipun persoalan yang dihadapi sama. Lalu yang ketiga ada model politik. Model ini merupakan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan kekuasaan tertentu atau stakeholders, sehingga keputusan yang diambil sangat syarat dengan intervensi. Oke, kita move ke jenis pembuatan keputusan, di mana di sini terdapat 2 jenis pembuatan keputusan. Yang pertama ada jenis pembuatan keputusan terprogram, yang merupakan keputusan yang diambil berdasarkan kebiasaan, peraturan, atau prosedur tertentu. Lalu yang kedua ada jenis pembuatan keputusan tidak terprogram. Nah, jenis pembuatan keputusan ini adalah keputusan untuk memecahkan masalah yang luar biasa atau masalah istimewa. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya pembuatan keputusan. Dapat teman-teman lihat bahwa di sini ada 4 contoh gaya pembuatan keputusan. Yang pertama ada gaya pembuatan keputusan direktif. Pengambilan keputusan dengan gaya ini dilakukan dengan pengarahan atau pemberian instruksi. Nah, biasanya pimpinan yang menggunakan gaya direktif mempunyai toleransi rendah pada ambiguitas dan berorientasi pada tugas dan masalah teknis. Lalu yang kedua ada gaya pembuatan keputusan analitik. Pengambilan keputusan yang menggunakan dasar analisis terhadap beberapa fenomena yang terjadi. Untuk gaya analitik ini cenderung suka menganalisis sesuatu dan mengevaluasi lebih banyak informasi dan alternatif daripada pembuat keputusan direktif. Yang ketiga ada gaya pembuatan keputusan konseptual. Nah, sebelum membuat keputusan, pembuat keputusan ini
terlebih dahulu membahas sesuatu dengan orang sebanyak mungkin untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya yang kemudian mengandalkan intuisi dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada gaya pembuatan keputusan perilaku. Pada gaya pembuatan keputusan perilaku, pembuat keputusan biasanya bekerja dengan baik bersama orang lain dalam suasana keterbukaan dan saling bertukar pendapat. Oke, kita tadi sudah membahas banyak topik tentang pengambilan keputusan ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam lagi terkait topik selanjutnya, apakah di antara teman-teman ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan pendelegasian wewenang? Kalau di antara teman-teman ada yang tahu, silahkan tulis pendapat di komentar di bawah ini ya teman-teman. Nah, menurut Stoner tahun 2000, dalam Kesum Najaya tahun 2010, pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang formal dan tanggung jawab kepada seorang bawahan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Pendelegasian wewenang adalah konsekuensi dari semakin besarnya organisasi. Bila atasan menghadapi banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh satu orang, maka ia perlu melakukan delegasi. Pendelegasian juga dilakukan agar pimpinan dapat mengembangkan bawahan sehingga lebih memperkuat organisasi. Baik, selanjutnya kita beralih pada hambatan apa saja yang dapat mempengaruhi pendelegasian wewenang. Nah, di sini ada menurut Robert Bendelson tahun 1988, sebab manajer enggan mendelegasikan wewenangnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi otoritas. Kedua, kurang percaya diri. 3, mempertahankan visibilitas. 4, kekurangan waktu. 5, kekurangan pengetahuan. 6, kebiasaan individual. 7, mite pekerja super. Dan yang ke-8, mite perfeksionis dan mite pergantian. Oke teman-teman, selain ada hambatan dalam pendelegasian wewenang, di mana hal ini berkaitan dengan orang yang mendelegasikan wewenangnya, tentu juga ada hambatan yang berkaitan dengan orang yang diberi delegasi. Nah, hambatan dalam menerima pendelegasian wewenang ini antara lain, yang pertama, kurangnya insentif. Dalam hal ini, bawahan menganggap bahwa insentif tidak equity dengan waktu, tenaga, risiko, dan pikiran yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya. Yang kedua, kurangnya pelatihan. Sering terjadi bawahan diberi delegasi tugas akan tetapi tidak mampu menjalankannya karena tidak terlatih untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang ketiga, menghindari tanggung jawab. Karyawan memiliki kecenderungan menolak delegasi tugas yang tidak menyenangkan dan menimbulkan stres. Yang keempat, ketakutan dan ketidakpastian. Di sini karyawan menolak delegasi kekuasaan karena mereka takut mengecewakan manajernya jika tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Yang kelima, bukan merupakan pekerjaannya. Karyawan menolak pendelegasian tugas karena merasa tugas yang didelegasikan bukan bagian dari tugasnya. Dan yang terakhir, tidak mempercayai manajer atau organisasinya. Jika karyawan berpendapat yang akan mendapat nama adalah manajer, atau jika manajer mengubah atau mengerjakan kembali semua yang didelegasikan, maka karyawan akan ogah-ogahan menerima pendelegasian tugas. Oke, that's all teman-teman materi tentang pembuatan keputusan. Kita tadi sudah belajar mulai dari pengertian pembuatan keputusan, model pembuatan keputusan, jenis pembuatan keputusan, gaya pembuatan keputusan, pendelegasian wewenang, hambatan pendelegasian wewenang, sampai dengan hambatan menerima pendelegasian wewenang. Semoga dengan video ini kita bisa lebih paham terkait dengan pembuatan keputusan. Oke, sekian dari saya. Dalam video pembelajaran ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. See you at the next video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.